semuanya, kembali lagi bersama Anye di BBM, Bincang-Bincang Mahasiswa. Nah, kali ini aku bakal membahas tentang yang sedang booming, yang sedang pokoknya happening banget. Karena di bulan ini kita memasuki bulan apa ya? Oktober lah, masuk bulan Desember gimana sih? Tapi bulan Oktober ini bulan spesial karena bulan mental health. So, aku nggak bakalan sendiri ngobrolin tentang mental health, kita bersama pakarnya karena aku nggak mau ngomong sembarangan. Biar kita tetap sehat mentalnya, biar kita tetap tetap terjaga dirinya dari segala gangguan masyarakat, ibaratnya begitu. So, saya akan memanggilkan pakarnya yang sangat cantik ini untuk membahas bersama kita di BBM, Bincang-Bincang Mahasiswa. So, ini dia Mbak Vika. Selamat pagi Mbak Vika. Nama panjangnya siapa ini Mbak Vika? Perkenalkan, saya Afrika Hidayah Timur, panggilannya Afrika. Begitu. Jadi narasumber saya kali ini bukan sembarangan karena beliau ini sudah pakarnya, sudah melawan buana membahas tentang mental health di mana-mana. Dan akhirnya itu selesai. Jadi kan kalian. So today saya mau bertanya. Tadi kan perkenalan sudah. Jadi backgroundnya pendidikan Mbak Afrika sendiri itu seperti apa? Kalau saya mahasiswa psikologi. Bener nih, mahasiswa psikologi. Jadi nggak main-main ya guys. Sekarang semester berapa? Sekarang semester akhir. Tuh. Terus aktif guys, di sini Mbaknya langsung melawan buana di mana-mana menemani kita bersama mental health kita. So tanpa babi bu, fafifu dan segala macam, karena kita harus mendorong mental kita supaya tetap sehat bersama Mbak Afrika. Aku harus lembut ya sama Mbak Afrika, soalnya beralasan saya kan. So di sini kan kita banyak nih anak-anak muda yang mereka kadangkali self diagnosis Mbak, seperti pertanyaan pertama kita, pembahasan pertama kita self diagnosis, karena banyak sekali seperti mereka nih kadang-kali bilang kayak, aduh aku kayaknya eating disorder deh, aduh aku kayaknya ini dan segala macam. So gimana nih tanggapan Kak Afrika sendiri tentang self diagnosis itu, sebenarnya valid enggak sih atau justru dapat membahayakan diri sendiri? Iya, sebenarnya sebelum kita membahas terkait self diagnosis ya, kita harus memahami dulu apa sih kesehatan mental itu, apa sih mental health itu. Mental health kalau menurut WHO itu merupakan bagaimana individu ini sejahtera. Sejahtera ini seperti apa sih? Ketika dia dapat mengelola tekanan dalam hidupnya, kemudian dia dapat produktif, dan yang terakhir dia dapat bekerja sama bersama komunitas, entah itu teman sekelompoknya, entah itu komunitas di desanya, dan siapapun yang membentuk suatu komunitas. Nah itu mental health menurut WHO. Jadi kita dapat dikatakan sehat mental apabila kita bisa produktif, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita inginkan atau apa tujuan kita terhadap masyarakat. Nah itu namanya mental health. Jadi kita sudah sehat mental lah, sudah bisa dikatakan sehat mental. Gitu. Ya. Terus terkait kasus tadi, terkait masalah tadi, self diagnosis sebenarnya boleh nggak sih gitu kan? Self diagnosis ini itu kan mendiagnosis diri sendiri ya, kayak aku kayaknya depresi deh, aku kayaknya skizofrenia deh, aku kayaknya bipolar deh gitu kan. Banyak, tidak sedikit hal-hal seperti itu terjadi. Sebenarnya bagus nggak sih? Oke, ketika kita membahas bagus atau enggaknya, kita harus runtut dulu nih. Self diagnosis ini sebenarnya ketika kita lihat lagi, justru orang-orang Indonesia kalau dia mendiagnosis diri sendiri berarti literasi orang Indonesia semakin tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia mendiagnosis diri sendiri, otomatis dia baca dulu kan, baca artikel, baca apapun lah. Nah, oke lah, itu literasi orang Indonesia meningkat. Tapi resikonya adalah yang pertama, dia jadi yang namanya pendapat diri kita tentang diri kita itu kan nggak objektif ya. Nah ketika hal tersebut nggak objektif, ya nggak bisa dikatakan benar sepenuhnya. Kemudian ketika yang lebih parah lagi apabila dia berkata kepada orang yang memang penyintas depresi misalnya, penyintas
depresi deh kepada orang yang penyintas depresi. Apa yang dirasakan orang depresi? Ya sakit hati tentunya. Kok bisa kamu dengan bangganya mendiagnosis diri sendiri depresi, padahal aku aja nih yang penyintas depresi, yang udah didiagnosis depresi dari ahlinya, nggak pengen sebenarnya depresi ini. Jadi kan menyakiti orang lain. Kemudian resikonya lagi, ada lagi nih, ketika kita tidak mengkonsultasikan ke ahlinya dan mendiagnosis diri sendiri, ada hal-hal medis yang terlewatkan. Misalnya ketika kita merasa depresi, kayaknya aku depresi deh, kayaknya aku menderita depresi. Tapi padahal ketika dia tidak mengkonsultasikan ke ahlinya, ke psikolog ataupun psikiater, dia ada gangguan-gangguan medis. Misalnya memiliki gangguan medis ketidakseimbangan hormon atau tumor di otaknya yang mengakibatkan dia depresi. Akhirnya kan hal-hal medis tersebut jadi terlewat. Jadi malah tambah bahaya kan nantinya dia. Jadi ya tidak baik mendiagnosis diri sendiri. Gitu. Nah, tadi kan Mbaknya juga bilang, Mbak Vika bilang kalau ada nih orang yang dia dengan bangganya show off ke orang yang sebenarnya dia tadi depresi ya, misalnya dia sudah sampai ke psikiater atau psikolog, and then di depannya dia dengan bangganya ada orang yang kayak aduh aku ini depresi gitu, di depan orang yang bener-bener depresi. Terus pertanyaan kedua, kasus sekarang kan dimana muncul stigma orang-orang yang menganggap mental disorder atau semua beberapa penyakit kesehatan mental ini hanya untuk mencari perhatian. Sedangkan di suatu sisi, apa salahnya sih mencari perhatian? Toh kita setiap orang pasti membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Jadi gimana nih menurut kakak dari stigma itu tadi? Jadi terkait kita membutuhkan perhatian dan kasih sayang ya. Semua orang pasti butuh yang namanya kasih sayang, yang namanya perhatian. Tapi yang namanya sesuatu berlebihan itu kan tidak bagus juga. Ada gangguan-gangguan lain yang gangguan kepribadian narsistik. Dengar ya gangguan kepribadian narsistik. Nah, apabila kita membanggakan diri sendiri secara berlebihan, men-show up ke publik secara berlebihan tanpa tujuan apapun, itu pun juga tidak baik sebenarnya. Tapi kita kembali lagi ke diri sendiri. Apabila kita kok nyaman apabila mempublikasikan ke publik, ya nggak apa-apa. Oh mungkin itu cara dia mengekspresikan dirinya loh. Oh itu mungkin cara dia mengaktualisasikan dirinya, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah apabila ketika dia sudah mempublish ke umum, kemudian dia mencari perhatian orang lain untuk memberi pujian terhadap dia dan mengabaikan semua kritikan-kritikan, itu ya tidak diperbolehkan. Gitu. Nah itu tadi beberapa informasi dan 2 pertanyaan yang benar-benar membuat kita melek akan kesehatan mental dan untuk sadar sama diri kita sendiri. So mari kita selalu mengutamakan kesehatan mental kita. And then sebelum lanjut ke pertanyaan beberapa berikutnya bersama Mbak Afika, kita break sejenak. So jangan stay tune terus di BBM Bincang-Bincang Mahasiswa. Hai teman-teman, aku mau ngenalin Super Shine Lip Serum dari MS Glow. Kemasannya itu mungil dan cute, dan untuk isinya itu bening, namun setelah diaplikasikan di bibir, selain bisa melembabkan, dia juga bisa merubah warna bibir kalian. Ayo buruan berbelanja di Face Store. Dapatkan bermacam-macam jaket yang harganya terjangkau. Jaket impor dengan bermacam-macam brand luar negeri, tentunya dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Face Store sekarang lagi mengadakan diskon nih sampai 55%. Hanya dengan membeli jaket sejumlah Rp100.000 langsung dapat potongan harga. Jangan ketinggalan, ayo buruan berbelanja di Face Store, tempat dan nomor telepon ada di papan iklan. Nah, masih bersama di BBM Bincang-Bincang Mahasiswa bersama Mbak Afika. Di Mental Health ini aku ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Mbak Afika gitu. Di era digitalisasi sekarang ini, di mana semakin majunya media sosial, semakin meningkatnya juga kasus-kasus cyber harassment. Menurut Mbak Afika sendiri, apakah di Indonesia sendiri, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya, sudah baik dalam menyikapi kasus ini? Karena kita lihat
banyak banget yang kayak komen di kolom artis atau mereka yang membuat konten tentang kayak aduh aku jelek nih, aku nanti nggak dapet pasangan padahal dia tuh cantik banget. Itu menurut Mbak Afi kan gimana? Iya, jadi gimana pendapat saya ya, apakah pemerintah ini ataupun masyarakat atau sendiri masyarakat sendiri sudah bisa menangani campaign. kasus cyber harassment ini sendiri? Iya, jadi kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya orang yang melakukan cyber harassment atau cyberbullying ini sendiri justru dia belum selesai dengan dirinya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena ketika dia melakukan hal tersebut dia merasa puas. Dia merasa puas apabila orang yang atau korban cyberbullying atau harassment tadi merasa kecewa, kemudian merasa bersalah dan marah-marah, itu justru si pelakunya semakin senang. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah lagi apabila ketika si cyberbullying ini memberikan hate comment ataupun ya hujatan-hujatan kebencian lah ya, hujatan-hujatan kebencian kepada korban, tapi korban ini tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ini yang lebih bermasalah, karena ketika dia tidak dapat mengungkapkan, iya akhirnya dipendam sendiri kan. Tapi kalau diungkapkan, dia takutnya kalau misalnya dia speak up, dia takut kalau orang lain mengatakan alah masalah gini doang kok kamu enggak mengecilkan masalah. Iya, benar, mengecilkan gitu. masalah. Padahal kan setiap manusia itu memiliki kapasitas tekanan yang berbeda-beda, tekanan masalah yang berbeda-beda. Jadi ya kalau dibilang udah baik apa belum, saya kira belum sih, karena masih pemikirannya masih seperti itu. Ya, meskipun banyak yang sekali kayak sekarang artis-artis bergerak untuk menciduk beberapa orang-orang yang membuli mereka sendiri, keluarganya atau temennya bahkan kayak gitu kan. Terus banyak juga nih kayak mereka nih netizen nih ya, kita sebutnya netizen julid. Itu tuh kayak mereka tuh sarkas sama beberapa public figure atau temennya sendiri kayak kamu tuh cantik, tapi lebih cantik kamu nggak menampilkan dirimu. Itu tuh kayak sakit hati kayak gitu kan Mbak. Terus itu sih banyak banget masalah-masalah sekarang yang harusnya keep silent to mulut ya kan, keep silent to mulut gitu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, berikan nih Mbak saran mengenai bagaimana cara menangani diri sendiri ketika merasa depresi atau mental illness yang lain itu, menyikapi orang lain juga, terutama orang terdekat kita jika mereka mengalami hal tersebut. Jadi untuk diri sendiri ataupun orang lain di dekat kita gitu. Iya. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk diri sendiri dulu ya. Ketika kita merasa kok sedih yang berkepanjangan, kemudian tidak produktif, kemudian tidak bisa terlibat langsung kepada masyarakat atau teman terdekat kita, mengurung diri lah misalnya. Kita perlu perhatikan, kita perlu menanyakan kepada diri sendiri, kenapa sih gitu kan. Kalau sudah tahu nih jawabannya apa, oh ternyata aku gagal karena tidak mendapatkan ini, aku gagal karena tidak mendapatkan itu, berarti kita tahu nih kita harus melakukan apa tuh. Tapi sebelum kita tahu kita harus melakukan apa, nggak apa-apa divalidasi dulu dirinya, perasaannya. Self talk ya. Iya, self talk, ya benar. Oh nggak apa-apa kalau kamu merasa sedih, nggak apa-apa kok, itu wajar gitu kan. Tapi sedihnya jangan berkepanjangan. Kita harus melakukan hal baik lagi supaya apa yang kita lakukan setelahnya bisa baik daripada sebelumnya. Itu kepada diri sendiri. Kalau kita melihat orang lain, kok kayaknya teman kita ya, terutama ya, teman kita kok kayaknya murung terus ya, kok kayaknya nggak pernah bersosialisasi dengan teman lainnya, ada apa nih gitu kan. Yang pertama yang perlu kita lakukan bukan menasehati, tapi ayolah kita temani dia, kita tanya kamu kenapa. Kalau misal dia belum bisa cerita, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, tunggu sampai dia benar-benar mau bercerita, karena kan kalau bercerita itu nggak bisa dipaksa ya. Kalau misal belum kuat ya nggak bisa cerita gitu kan. Kalau memang dia sudah siap untuk bercerita, didengarkan. Tapi jangan sampai kita menasehati. Kalau kita pengen memberikan arahan kepada dia, tanyakan dulu, kamu mau saya berikan saran atau enggak? Kalau dia butuhnya didengarkan aja nggak apa-apa. Kalau dia ternyata butuh saran, oh berarti dikasih saran. Tapi kalau sudah menjadi katakanlah depresinya atau kesedihannya sudah mengarah ke hal-hal yang buruk, misalnya dia sudah berorientasi ke bunuh diri, nah itu barulah ayo diajak
ke psikiater ataupun ke psikolog yang lebih ahlinya gitu. Karena kan kita nggak bisa nanganin teman kita sendiri. Mungkin seperti itu sih. Iya, karena beberapa orang kan karena takut buat mereka bilang atau mereka cari orang yang bisa mereka percaya, Iya, kayak benar. gitu kan. Karena sebenarnya mental illness itu bukan aib kan Kak? Bukan aib, jadi kayak kalian harus, namanya kalian harus tuh cinta sama diri kalian sendiri dulu baru orang lain. Toh kalau kalian sudah sehat, kalian juga kan menyehatkan orang lain, ibaratnya seperti itu. And then kalau untuk orang lain kan bener tadi kadang-kali kayak mereka nggak harus diberikan saran, tetapi kadang-kali mereka cuma didengar itu mereka udah kayak ya ampun, ternyata ada ya orang yang peduli, ternyata ada ya orang yang masih sayang sama kita, ternyata masih ada orang yang mau merangkul meskipun kita itu keadaannya seperti ini. Iya, benar banget. Jadi kan beberapa orang di sana nih belum paham nih, karena kalian tuh ke psikolog kayak ke psikiater itu kalian tuh nggak sakit yang kayak waduh kayak seluruh dunia tuh menjatuhkan kalian tuh, enggak gitu. Jadi kayak yang dibilang Mbak Afika tadi, kalian mau ke psikiater, ke psikolog, atau kalian punya teman kepercayaan, itu kalian bilang aja gitu. Jadi kalian nggak yang kayak merasa sendirian atau merasa diacuhkan, biasanya kan seperti itu. And then beberapa hal, karena aku punya teman gini Mbak, punya teman tuh kayak mereka gini, kayak kemarin nih cowok semisal minta kayak anterin dong ke psikiater kayak gitu, ataupun sini dong temenin, cuman butuh dipeluk misalnya gitu, atau butuh didengarkan, kayak ayo dong main kesini, padahal aku tahu kayak mereka itu sedang dalam kayak merasa tertekan, kesepian karena itu tadi kayak mereka nggak mau bercerita karena mereka nggak punya orang kepercayaan gitu. Iya, benar. Untuk pesan-pesan sedikit nih Kak untuk mereka yang di luar sana yang masih merasakan mental illness tapi tidak mendapatkan space atau mendapatkan pelukan dari orang lain atau dari dirinya sendiri, itu bisa disampaikan buat teman-teman di sana. Iya. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah nggak apa-apa ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Nggak apa-apa kalau kita merasa sedang terpuruk, sedang gagal, sedang merasa sedih dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ketika merasa hal-hal tersebut terjadi kepada diri kita, jangan lupa untuk bercerita ke teman dekat, keluarga, ataupun kalau kalau lebih baik lagi konsultasi ke psikolog. Jadi seperti itu. Nah itu tadi bincang-bincang mahasiswa yang membahas tentang mental. Kok suara saya jadi seperti ini ya kan, kayak itu tadi bincang-bincang mahasiswa bersama Mbak Afika bersama pakarnya. Itu tadi beberapa pesan dari Mbak Afika yang benar-benar membuat kita melek akan kesehatan mental sendiri itu seperti apa. Dan kalau kalian mau berbincang lebih lagi mengenai kesehatan mental, boleh banget, boleh nggak menghubungi Mbak Afika atau teman curhat gitu. Ada Instagram kah atau akun sosial media lainnya? Iya, bisa. Tuh. Bisa di Instagram Afika_AFYY. Tuh, sudah ada di bawah di sini, tapi jangan lupa WA ya, itu nanti aja, aku aja WA-nya gitu ya kan. Itu tadi beberapa pesan dan manfaat dari Mbak Afika sendiri yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk besar hatinya, untuk suasananya, untuk vibe-nya, untuk hari ini menolong kita. Thank you banget buat Mbak Afika. So, see you di BBM bincang-bincang mahasiswa yang lain bersama beberapa pakar yang luar biasa. See you. Gunung tertinggi di dunia adalah gunung pusat peredaran tata surya adalah bener, matahari. Lanjut. Layar komputer disebut juga monitor. Nama obat untuk membunuh sentik-sentiknya yang mau di air adalah
SpongeBob SquarePants tinggal di daerah Tahu. Tahu dan minuman terfavorit di dunia adalah Air putih. danau terbesar di dunia adalah danau 1, 2, 3. Ayo cepat. Kota boros listrik di Asia adalah Langit tertinggi adalah 2. Pernapasan dalam adalah 1. Parah. 3. Makanan pokok terfavorit di benua Asia adalah 1. Nasi goreng. Nasi goreng. Jenis batuan terkeras adalah 1. Alam. Jumlah huruf abjad adalah Berapa? Mie favorit Jepang yaitu Kakak mana? ledakan bintang di galaksi disebut Iya. Udah sekali. tokoh utama film Toy Story adalah nama musuh Tarzan yang memburu Korea adalah Burung, yuk. Cira lu. Benua Amerika. Hewan yang ada di malam hari.